Kali ini kita akan berkenalan dengan salah satu pemikiran teologis politis Kristen dari sudut pandang Anabaptis. Ya, kalau sebelumnya kita berkenalan dengan eh, teologi dan etika politik John Howard Yoder, kali ini kita akan coba lihat lebih mendalam salah satu perspektif Anabaptis tentang politik, ya, teologi politik Kristen dalam perspektif Anabaptis, ya, atau salah satu perspektif Anabaptis tentang teologi politik Kristen. Nah, kita mulai dengan pemahaman tentang gereja. Kita tentu tidak asing dengan eh, sebutan gereja sebagai tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. To soma, to Christo, ya, tubuh Kristus. Tapi apa yang dimaksud dengan gereja sebagai tubuh Kristus? Yang dimaksud adalah gereja sebagai representasi dari Kristus pasca Paskah atau pasca kenaikannya ke surga. Gereja adalah sebuah representasi, atau kita juga dapat menyebutnya tanda kehadiran dari Kristus setelah kenaikannya ke surga. Kita bisa memperhatikan Efesus 1 ayat 23, 22, 23. Setelah kenaikannya ke surga, Kristus secara ragawi tidak lagi ada di dalam dunia, tapi ia masih bahkan ingin terus menyapa dunia dengan Injil perdamaian. Kristus menyapa atau menyampaikan salam kepada dunia bisa kita baca dalam eh, Efesus 2 ayat yang ke ayat yang ke-17. Lalu salam perdamaian atau salam sejahtera itu adalah Injil yang dalam Efesus 6 ayat 15 dinamakan Injil perdamaian. Nah, itu ya. Nah, Kristus sekarang duduk di sebelah kanan Bapa. Sebagaimana kita akui dan ikrarkan dalam pengakuan iman rasuli. Jadi secara ragawi ia tidak ada di dalam dunia, tapi masih tetap ingin menyampaikan salam sejahtera, menyampaikan Injil perdamaian kepada umat manusia di dunia. Caranya melalui gereja, melalui tubuhnya. Nah, dalam hal ini memang raison d'être atau keberadaan atau eksistensi gereja punya alasan yang terhubung dengan Kristus itu sendiri. Jadi sebagai tubuh Kristus, gereja merepresentasikan Kristus, gereja menjadi tanda kehadiran Kristus, kehadiran yang aktif, menyampaikan eh, salam damai berupa Injil perdamaian. Nah, maka ini langsung terkait dengan misi gereja, ya. Eksistensi gereja sebagai tubuh Kristus terkait langsung dengan misi gereja itu sendiri. Nah, kalau kita memperhatikan surat Efesus, ada tiga.
ya sekurang-kurangnya. Pertama, gereja bermisi hidup sebagai umat manusia yang baru. Efesus 2 ayat 15 ya, umat manusia yang baru. Kalau kita memperhatikan eh, teks Efesus 2 ayat yang ke-15 ya, ayat yang ke-15 itu kita menemukan sebuah istilah yang sangat menarik ya, yaitu hena kainon antropon. Hena kainon antropon. Memang diterjemahkan oleh LAI satu manusia baru. Tapi kita juga tahu bahwa kata benda tanpa kata sandang penentu bisa merujuk pada natur, hakikat dari benda yang dimaksud. Sehingga istilah antropon selain bisa diterjemahkan dengan manusia, juga bisa diterjemahkan dengan umat manusia. Maka hena satu, kainon baru, antropon umat manusia. Hena kainon antropon satu umat manusia yang baru. Kalau kita membaca eh, Efesus 4 ayat 13, di situ ada suatu ungkapan dalam bahasa Indonesia ya, 4 ayat 13, kedewasaan penuh, kedewasaan penuh. Tapi dalam teks Yunani kita membaca di sana istilah aner, sorry, andra teleion, andra teleion, andra teleion, yang merupakan bentuk eh, akusatif dari aner, ya. Maka secara mendasar aner teleios, aner teleios dalam kasus akusatif menjadi andra teleion, andra teleion. Diterjemahkan kedewasaan penuh, boleh, tentu saja bisa, ya. Eh, tapi boleh juga diterjemahkan dengan eh, pria sempurna, ya, pria sempurna. Boleh juga suatu umat yang dewasa, suatu umat manusia yang dewasa. Nah, gereja ini dipanggil oleh Tuhannya, diutus oleh Tuhannya Yesus Kristus untuk hidup sebagai a new humanity, suatu umat manusia yang baru. Nah, ini ya. Jadi misi ini menjadi atau hidup sebagai umat manusia yang baru. Itu. Living out herself as a new humanity. Yang kedua adalah menyampaikan salam Kristus, yakni Injil perdamaian, kepada seluruh umat manusia. Efesus 2:17. Ya. Ia menyampaikan salam kepadamu yang jauh dan kepadamu yang dekat. Yesus Kristus ya, melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, pasca pengorbanannya atau pasca kebangkitan dan kenaikannya ke surga, menyampaikan salam itu ditugaskan kepada gereja. Maka dalam Efesus 6 ayat 15, Rasul Paulus berkata-kata tentang kerelaan dan kesiapsediaan untuk memberitakan the gospel of peace, ya, atau Evangelion tes Irenes, Injil perdamaian. Nah, yang ketiga, ini menarik sekali, Efesus 3:10 ya, mengedukasi kuasa-kuasa. Ini sebuah istilah yang menarik, kuasa-kuasa kita terjemahkan dari, kalau dalam istilah bahasa Inggris, dalam diskursus teologi perjanjian baru, adalah istilah the principalities and powers. Principalities of and powers ya.
atau the powers and principalities, bisa dibalik. The power and principalities atau the principalities and powers ya. Nah, ini bicara bukan apa namanya, bicara tentang struktur-struktur yang eh, ada dalam kehidupan manusia dan sangat mempengaruhinya, termasuk di dalamnya negara. Nah, misi gereja Efesus 3:10 itu adalah mengedukasi dari kata gnorizo. Di sana kita temukan istilah gnorizo ya. Gereja memberitahukan kepada kuasa-kuasa tentang berbagai hikmat atau berbagai kekayaan hikmat yang ada pada Kristus. Nah, ini gereja memberitahukan atau kita boleh terjemahkan secara kontemporer mengedukasi kuasa-kuasa tentang hikmat Kristus. Tujuannya agar kuasa-kuasa melaksanakan tugas yang dipercayakan Allah kepada mereka. Nah, ini tiga misi gereja ya. Hidup sebagai umat manusia yang baru, menyampaikan salam Kristus yang Injil perdamaian dan mengedukasi kuasa-kuasa berdasarkan kemenangan Kristus, yakni kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan kuasa-kuasa? Ini perlu juga kita lihat ya. Kuasa-kuasa ada tiga sudut pandang untuk memahami the powers and principalities. Dalam teks Yunani kita kerap menemukan istilah arche, lalu eh, exousia, lalu dunamis, juga ada arkon, ya, lalu kuriotes, lalu juga stoikeia, hei stoikeia tu kosmo. Jadi istilah-istilah itu dunamis ya. Ini eh, khususnya Corpus Paulinum, tulisan-tulisan yang dihubungkan dengan Paulus, ini kerap menggunakan istilah-istilah tersebut. Eh, Exousia, arche, arkon, ya. Kita juga bisa menemukan itu dalam surat 1 Petrus ya, khususnya 1 Petrus 2. Nah, ada tiga perspektif untuk memahami kuasa-kuasa: perspektif mitologis, perspektif sosiologi pengetahuan, dan perspektif Marxis. Ya, kita lihat nih satu-satu. Perspektif mitologis tentang kuasa-kuasa atau the powers and principalities atau archai kai exousia ya dan sebagainya ya. Menurut perspektif mitologis, kuasa-kuasa adalah makhluk-makhluk supernatural, makhluk-makhluk adikodrati nih, yang memegang kekuasaan tertentu di dalam alam dan kehidupan umat manusia. Kadang kita mendengar istilah makhluk-makhluk astral. Ya. Kita di Nusantara, tidak terkecuali tanah Jawa, tidak asing dengan kepercayaan tentang makhluk-makhluk supernatural. Ya, ada roh pendiri desa disebut Danyang. Ya, diberi sesaji, dihormati melalui punden, misalnya. Ada Sing Baurekso atau roh penunggu suatu tempat tertentu, misalnya. Ada yang punya kekuasaan sangat luas seperti Kanjeng Ratu Kidul dan sebagainya dan sebagainya. Ada sebuah sastra Jawa, kalau saya tidak keliru itu Jawa modern sebetulnya, Jawa baru ya, bukan dalam tulisan era Jawa kuno atau Jawa pertengahan, itu berisi nama-nama makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk adikodrati, poro jin, siluman, penguasa tanah Jawa dari ujung barat sampai ujung timur. Nah, ini dia nih. Nah, ini kalau kita memahami eh, powers and principalities atau arche, arkon, exousia dan sebagainya dengan perspektif mitologis.
Nah, di zaman Rasul Paulus tentu tidak asing ya, ada makhluk-makhluk yang diyakini, ya makhluk-makhluk seperti itu, yang diyakini keberadaan dan kiprahnya, ya seperti itu. Kalau dari perspektif sosiologi pengetahuan, kuasa-kuasa adalah struktur-struktur yang dikonstruksikan, dibangun oleh masyarakat, disusun oleh masyarakat lewat satu proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Apa ini artinya? Ya, kebutuhan masyarakat akan suatu struktur, struktur sosial, struktur ekonomi, struktur politik, ya. Itu kemudian memunculkan ya ide tentang kekuasaan, tentang pemangku kekuasaan, tentang aturan-aturan, hukum-hukum, norma-norma, nilai-nilainya, ya. Nah, sekali digagas kemudian dirumuskan, mengalami objektivasi, ya. Jadi ketika digagas, dirumuskan itu kita sebut eksternalisasi. Lalu mengalami objektivasi seakan-akan struktur-struktur yang digagas dan dirumuskan oleh manusia, oleh masyarakat itu suatu realitas yang berdiri sendiri independen di luar manusia. Dan kemudian terjadi internalisasi manusia menyesuaikan diri dengan struktur-struktur yang telah digagas, dirumuskan, dan eksis secara independen itu. Nah, ini nih sosiologi pengetahuan yang kita pinjam gagasan dari apa namanya sosiologi eh, dari sosiologi pengetahuan ya dari Peter Berger ya. Ini dia. Sehingga anggota masyarakat atau anggota komunitas tertentu harus menyesuaikan diri mereka dengan struktur, dengan norma ya dan tunduk kepada pemegang atau pemangku kekuasaan itu. Jadi perspektif sosiologi pengetahuan. Yang ketiga adalah perspektif Marxis. Nah, ini juga sebenarnya sosiologi juga ya. Kita udah pelajari juga tempo hari dalam seri mengenal Marxisme, khususnya Marxisme sebagai ilmu, sebagai alat analisis eh, sosial dan ekonomi politik ya atau sosiohistoris ya. Ada 4 komponen waktu itu kita kenali, kita pelajari. Ya, ada komponen materialisme dialektik, komponen materialisme historis, ada komponen perjuangan kelas, dan ada komponen kesadaran palsu dan ideologi. Nah, sekarang dalam perspektif Marxis, apa itu kuasa-kuasa? Itu adalah struktur-struktur yang terbentuk dari interaksi manusia dengan alam dan interaksi manusia dengan sesamanya melalui kerja dan pembagian kerja dalam rangka proses produksi sosial. Nah, ini ya. Ada 2 macam struktur atau bangunan, bangunan bawah, basis adalah cara produksi atau modus produksi. Perbudakan, kalau sebelum perbudakan berarti berburu dan meramu, perbudakan, feodalisme, kapitalisme, dan diharapkan sosialisme dan komunisme. Lalu struktur atas atau suprastruktur, bangunan atas yaitu politik, kebudayaan, ya, agama, seni dalam arti yang seluas-luasnya. Nah, ini. Nah, eh, secara fenomenologis ya, manusia mengalami daya dari kuasa-kuasa tersebut. Ya, baik dalam perspektif mitologis ya, wah kesurupan atau kesambet karena berbuat sesuatu yang tidak berkenan di satu tempat yang dikeramatkan misalnya. Tapi kalau dengan dengan dari kacamata sosiologi pengetahuan maupun Marxisme, memang struktur-struktur itu punya kekuatan yang mempengaruhi manusia ya. Itu. Nah, dalam pengalamannya manusia merasakan kuasa-kuasa itu memiliki daya atau memiliki kuasa. Ya.
atau pengaruh baik positif maupun negatif, ya, memfasilitasi manusia atau malah membebani bahkan menyengsarakan manusia. Nah, eh, kalau dalam teologi Kristen kita biasa dengan sebuah istilah kejatuhan manusia ke dalam dosa, yang kalau dari sudut pandang eh, Anabaptis misalnya, kejatuhan manusia ke dalam dosa itu bisa dipandang sebagai terdisintegrasinya shalom. Ya, shalom yang terdisintegrasi. Itu. Di shalom itu adalah eh, suatu keadaan, suatu situasi, ya, yang bukan hanya teratur, bukan hanya tertib, tapi di dalamnya orang merasakan kesejahteraan yang berkeadilan dan menikmati damai. Itu ya shalom dalam pengertian Ibrani, perjanjian lama, ya. Suatu keadaan, suatu situasi. Di situ ada keteraturan, oke, ada ketertiban, oke. Tapi di dalamnya juga orang menikmati kesejahteraan, keadilan, dan kedamaian. Nah, kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah terdisintegrasinya shalom. Itu. Bubar shalomnya itu. Nah, kejatuhan manusia ke dalam dosa memungkinkan sebagian kecil orang beroleh keuntungan besar dari kuasa-kuasa dengan mengorbankan sebagian terbesar orang lainnya, bahkan alam. Nah, ini ya, ini kejatuhan manusia ke dalam dosa, terdisintegrasinya shalom. Sebagian kecil orang mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari kuasa-kuasa, sementara sebagian terbesar orang lainnya, bahkan alam menjadi korban. Nah, kita bisa lihat itu ya dalam eksploitasi ekonomi. Bagaimana para pemilik budak mengeksploitasi budak-budaknya. Bagaimana tuan-tuan tanah, bangsawan, pangeran-pangeran, feodal itu mengeksploitasi para hamba sahayanya. Para hamba sahaya itu diwajibkan bekerja 3 hari di tanah untuk menghasilkan sesuatu, menghasilkan pangan bagi bangsawan. Sementara mereka boleh bekerja 3 hari lainnya untuk keluarga sendiri. Dalam kapitalisme, burjuasi atau kapitalis, pemilik kapital, pemilik modal mengeksploitasi kaum buruh, mengambil sebagian dari nilai produk, nilai hasil kerja kaum buruh untuk memupuk kekayaan, untuk membayar pajak, untuk melakukan akumulasi kapital. Nah, eksploitasi ekonomi, penindasan politik, ya, penguasa membungkam rakyat, wah itu ya, atau penjajah menghancurkan gerakan-gerakan yang mengaspirasikan kemerdekaan. Ada juga marginalisasi dan diskriminasi sosial manusia oleh manusia, rasisme, ketidakadilan gender, ya, seperti itu. Nah, seorang ahli teologi dari Taiwan, teolog Asia, Raymond Fung, menyebutnya keadaan manusia ini manusia berdosa juga manusia korban dosa. Bukan hanya itu, ada juga penjarahan ekologis, ya, penjarahan alam oleh manusia. Nah, inilah situasi di mana shalom terdisintegrasi, kuasa-kuasa itu memporak-porandakan umat manusia dan dunianya. Nah, ini humans in revolt, pemberontakan manusia kepada Allah, berjalan sejajar dengan the powers in revolt. Ya, terjadilah alienasi. Manusia terpisah dari Allah,
terasing dari Allah, hubungannya perseteruan. Manusia juga teralienasi, terasing dari sesamanya. Hubungannya bukan subjek dengan subjek, tapi subjek dengan objek. Ada yang menjadi subjek, ada yang menjadi objek. Jadi dia eksploitasi, penindasan, marginalisasi, diskriminasi. Begitu juga manusia teralienasi dari alam. Itu. Kalau dulu di zaman prailmiah, zaman pramodern, manusia takut terhadap alam. Menganggap alam itu berjiwa, alam itu hidup, alam itu bisa menghukum selain memberikan kemurahan berupa kesuburan. Tapi dengan menyingsingnya fajar modernitas dan masuknya manusia ke zaman ilmiah, gantian alam menjadi objek yang ditaklukkan oleh manusia. Khususnya dalam kapitalisme seperti yang sekarang kita saksikan, pengerusakan alam di mana-mana. Nah ini, dalam keadaan teralienasi, memang manusia tidak dapat mengaktualisasikan diri seutuhnya dan sewajarnya. Lalu sampailah kita pada bagian mengenai hubungan antara Allah dan kuasa-kuasa. Di satu sisi tentu kita meyakini Allah berdaulat atas the powers and principalities. Atas arke, arkon, exousia, dinamis, dan sebagainya. Dan dalam karya providensianya, karya penyelenggaraan ilahinya atas seantero ciptaan, Allah mengizinkan kuasa-kuasa itu. Keberadaan mereka diizinkan, diberi tempat oleh Allah di dalam semestanya. Tapi Allah juga membatasi daya perusak dari kuasa-kuasa itu. Dan Allah sekaligus dapat memakai kuasa-kuasa itu betapapun jahatnya mereka untuk melayani tujuan atau maksud dan rencana Allah. Nah, ini ya. Nah, sekarang mengenai negara. Kalau kita baca Roma 13 ayat 1, kata yang diterjemahkan dengan pemerintah adalah exousia. Exousia. Nah, exousia. Ini menyiratkan bahwa pemerintah atau negara adalah bagian dari the powers and principalities, bagian dari kuasa-kuasa, ya, yang diizinkan eksistensinya oleh Allah, yang dibatasi daya merusaknya, dan dipakai Allah seturut dengan maksud dan rencananya. Nah, negara bagian dari kuasa-kuasa itu. Nah, negara, pemerintah, tentu sekarang lebih kompleks. Ada pemerintah atau eksekutif, ada DPR atau parlemen, legislatif, dan ada lembaga-lembaga penegakan hukum. Ya. Tapi negara ditetapkan dalam arti diberi tempat oleh Allah dalam karya providensia. Kalau kita baca Roma 13 ayat 1 sampai 7 itu di satu sisi diberi tugas apa dalam rangka providensia ilahi atau providentia Dei, providensia divina. Satu untuk menghukum orang yang merugikan masyarakat dengan kejahatan. Ya, orang yang jahat itu mestinya dihukum. Itu murka Allah kepada orang yang berbuat jahat. Gereja atau orang percaya tidak berhak membalas. Pembalasan itu dipercayakan Allah kepada negara atau kepada pemerintah. Maka disebut bahwa pemerintah itu adalah pelayan Allah, diakonos toteo, ya, untuk membalaskan murka Allah kepada orang yang berbuat jahat. Yang kedua adalah negara melaksanakan tugas atau melaksanakan peran dalam providensi Allah dengan jalan memberi penghargaan kepada orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam Roma 13 ada istilah memuji orang yang berbuat baik. Nah, itu dia. Memuji orang yang berbuat baik. Nah, sebagai bagian dari kuasa-kuasa, negara juga ikut dalam powers in revolt, ya, menjadi alat penindasan politik, korup, sewenang-wenang. Tapi toh tetap berada di bawah kedaulatan Allah dan di dalam karya providensinya.
Nah, jangan lupa juga kuasa-kuasa termasuk negara. Kalau kita membaca surat Kolose pasal 1, ya, kita bisa cek dalam Kolose 1 ayat yang ke-20, ya, 1 ayat yang ke-20. Ini menarik, ya. Oleh Kristus, Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga atau yang ada di angkasa. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Orang-orang Mediterania kuno, termasuk Yunani Romawi, itu memproyeksikan, ya, imajinasi mereka sehubungan dengan kuasa-kuasa. Jadi mereka memandang bahwa negara Romawi, ya, itu adalah penjelmaan manifestasi dari kuasa tertentu yang ada di angkasa, kuasa para dewa. Nah, ini. Tapi kalau menurut Kolose 1 ayat 20, kuasa-kuasa itu, struktur-struktur itu turut ditebus oleh Kristus. Dengan demikian termasuk juga negara. Nah, ini. Lalu, sekarang kita bicara politik. Kita bedakan deh dua macam politik. Politik praktis, politik pelayanan. Apa itu politik praktis? Seni merebut dan mempertahankan kekuasaan negara. Nah, politik praktis, seni merebut atau meraih atau memperoleh, mendapatkan kekuasaan negara dan mempertahankannya. Itu politik praktis. Dan dalam hal ini begitu sering terjadi apa yang dikatakan oleh Machiavelli, Niccolo Machiavelli, filsuf politik zaman Renaissance. The end justifies the means. Tujuan menghalalkan atau membenarkan cara. Menurut hemat saya, gereja tidak berpolitik praktis. Tapi apakah kalau begitu gereja sama sekali tidak berpolitik? Nah, kita lihat ada jenis yang kedua dari politik, yaitu politik pelayanan. Yaitu seni mengelola kehidupan bersama demi kesejahteraan bersama, demi kemaslahatan bersama, demi shalom bersama. Dan itu berarti seni mengadministrasikan keadilan sosial. Seni mengadministrasikan keadilan sosial. Mengelola keadilan sosial. Nah, ini. Nah, dengan hidup sebagai umat manusia yang baru, ingat misi gereja, menurut surat Efesus, dengan menyampaikan salam Kristus kepada seluruh umat manusia lewat Injil perdamaian, dengan mewartakan kemenangan Kristus atas kuasa-kuasa, mengedukasi kuasa-kuasa, sebenarnya gereja sudah berpolitik, yaitu politik pelayanan. Nah, ini kawan-kawan, ya. Jadi gereja berpolitik, bukan politik praktis, tapi dipanggil untuk melakukan politik pelayanan, yaitu dengan setia pada misinya. Nah, itu. Nah, ke dalam, berpolitik ke dalam, ya, politik pelayanan ke dalam, itu dengan merayakan makna carta Injil. Ingat Galatia 3:28, ya, dalam Kristus, dalam persatuan dengan Kristus, kamu yang telah dibaptis, ya, anak-anak Allah, anak-anak Abraham, tiada lagi Yahudi Yunani, runtuhlah sudah rasisme. Tiada lagi perempuan dan laki-laki, runtuhlah sudah ketidakadilan gender dan diskriminasinya, ya, atau seksisme, dan runtuhlah juga tiada lagi orang budak dan orang merdeka, runtuhlah sudah pertentangan kelas. Nah, ke dalam gereja, politiknya gereja, politik pelayanannya adalah merayakan kemerdekaan, kesetaraan, persaudaraan, saling melayani dalam kasih, seturut dengan karunia-karunia roh, dan bertumbuh dalam karakter Kristus. Tuh.
Sedangkan keluar, satu, menerangi dunia. Sebagai komunitas, gereja menjadi bagian dari civil society, masyarakat sipil, yang menawarkan politik alternatif, yang bersemangatkan tadi itu kemerdekaan, persaudaraan, kesetaraan. Yang saya menyebutnya politik kiri sejati. Dan menawarkan wujud konkret dari kontrhegemoni perlawanan terhadap ideologi yang menindas, menghisap, dan meminggirkan. Samping menerangi dunia juga menggarami bumi. Melalui kader-kadernya mewarnai masyarakat sipil dan memperbarui masyarakat politik dengan nilai-nilai politik alternatif. Itu dia, nilai-nilai pelayanan. Kontrahegemoninya mengkampanyekan nilai-nilai politik alternatif tentang pelayanan, tentang kasih, kesetaraan, kemerdekaan, persaudaraan, shalom. Bisa menempuh jalan reformasi sesuai dengan konteksnya, yaitu dengan kendaraan politik dari partai pelopor yang memiliki garis massa. Tapi dalam konteks tertentu barangkali turut serta dalam revolusi dengan mendukung secara kritis partai politik pelopor yang bergaris massa. Nah, dalam konteks politik pelayanan ini juga pemuritan menjadi sangat signifikan. Ada dua macam murid yang kiranya dibentuk, yaitu murid konfesional, confessional disciple, orang Kristen, punya nilai-nilai Injili, politik pelayanan. Tapi bisa juga murid non-konfesional, non-konfesional disciple, nggak dibaptis memang, tetap berkepercayaan lain, tapi berpegang pada nilai-nilai Injil, juga politik pelayanan. Ini mungkin kita ingat Gus Durian, para penerus cita-cita Gus Dur. Dari berbagai agama, bahkan ada pendeta-pendeta yang menjadi Gus Durian. Kenapa kita tidak coba melihat alternatif ya? Orang-orang dari berbagai agama mengusung nilai-nilai Kristus gitu loh. Jadi, gereja sebagai bagian dari masyarakat sipil tidak berpolitik praktis dalam rangka counter hegemoni, ya. Tetap konsisten dengan pemisahan gereja dan negara. Tapi orang-orang percaya, anggota gereja bisa, boleh melakukan gerakan moral dalam masyarakat sipil dalam rangka kontra hegemoni, ya, melawan ideologi yang membenarkan eksploitasi, penindasan, dan marginalisasi. Nah, orang-orang percaya juga dapat dan boleh berpolitik praktis. Orang-orang percaya anggota gereja dalam masyarakat politik untuk mengadakan perubahan berdasarkan nilai-nilai politik alternatif. Boleh ikut pemilu, ikut berjuang untuk meraih kekuasaan dan mengelolanya, mempertahankannya untuk tujuan melayani nilai-nilai politik alternatif. Nah, kalau gitu model-model politiknya bagaimana? Menerangi masyarakat sipil dengan menghidupi politik alternatif. Menggarami masyarakat sipil dan masyarakat politik melalui orang-orang percaya yang terjun dan melakukan pemuritan konvensional dan non-konvensional. Nah, ini ya apa namanya teologi politik Kristen dalam perspektif Anabaptis ya, teman-teman ya.